Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Namun sebelum masuk ke dalam materi inti, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota yang ada di kelompok 7 ini, yaitu ada Anissa Nurul Aika, Zita Lita Karidami Rosida, Fitri Nur Seftiani, Ruhyatini Suramdani, Yusuf Mualim, dan Haidiana Wiragung. Nah, setelah itu mari kita masuk ke materi intinya. Hakikat ilmu pengetahuan. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa itu ilmu pengetahuan? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima dan berarti pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan, namun ada berbagai macam pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu itu? Ilmu mengandung tiga kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk mengetahui. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya diri sendiri. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran, antara knowledge dengan truth. Jadi, pengetahuan itu harus benar, kalau tidak benar adalah kontradiksi. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itulah yang terlihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Selanjutnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Diawali dengan zaman pra-Yunani kuno. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu karena di saat itu manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Zaman ini ditandai dengan kemampuan know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pengalaman, sikap receptive mind, perkembangan dalam menemukan abjad dan sistem bilangan alam, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender, serta kemampuan meramal. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena sudah tidak mempercayai mitologi-mitologi. Di zaman ini, bangsa Yunani tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap receptive attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an acquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Yang ketiga adalah zaman abad pertengahan, yang sebagian besar ilmuannya adalah para teolog, sehingga segala aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan pada zaman ini adalah Ancilla Deologia atau abdi agama. Keempat adalah zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Adapun ilmu yang berkembang adalah bidang astronomi. Yang kelima adalah zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan di bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak zaman sebelumnya, yaitu zaman Renaissance. Yang keenam adalah zaman kontemporer. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, salah satunya teknologi komunikasi dan informasi yang mengalami kemajuan sangat pesat. Kesimpulannya, perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan The Dark Age. Setelah ilmu pengetahuan yang berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu yakni revolusi industri yang akan menjadi cikal bakal adanya teknologi.
Untuk materi yang selanjutnya adalah mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menjadi dasar dalam aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk juga dalam aktivitas ilmiah seperti pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu tidak bisa terlepas dari nilai ideologi. Dikti menegaskan bahwa pengembangan ilmu yang tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama adalah nilai ketuhanan. Pada sila pertama yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan atau diciptakan, tetapi juga harus bisa mempertimbangkan maksud dan akibat, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang sila kedua yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara yang beradab dan berdasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa iptek itu hendaknya dapat menemukan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Menurut Kadari 2015. Yang selanjutnya adalah nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu dalam sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa perkembangan iptek itu haruslah sifatnya demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Kemudian yang terakhir adalah nilai keadilan pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Nah, kelima nilai dasar Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Dan juga perkembangan iptek tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai dasar pengembangan keilmuan. Pandangan Pancasila sebagai dasar pengembangan keilmuan memiliki makna yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian, dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, yaitu setiap ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal, mengandalkan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Namun keterlibatannya ada dalam posisi tarik ulur. Artinya, ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas yang mereka anggap layak untuk dilibatkan. Yang ketiga, yaitu nilai Pancasila berperan sebagai rambu informatif bagi pengembangan iptek. Mengasumsikan bahwa ada rule of game yang harus disepakati oleh ilmuwan sebelum itu dikembangkan. Namun, tidak ada jaminan bahwa rule of the game itu akan harus ditaati dalam perjalanan perkembangan iptek itu sendiri. Sebab ketika iptek terus dikembangkan, aturan main seharusnya harus terus mengawal dan membayangi agar tidak terjadi kesenjangan antara pengembangan iptek dan rule of the game. Untuk yang selanjutnya yaitu setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar pengembangan, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Untuk itu, diperlukan penjabaran yang lebih rinci dan pembicaraan di kalangan intelektual Indonesia, sejauh mana nilai-nilai Pancasila selalu menjadi bahan pertimbangan bagi keputusan-keputusan ilmiah yang diambil. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan citra rasa keadilan. Yang keempat, dapat menjadi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana serta penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan para nilai-nilai luhur. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi kesimpulannya, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan persatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Nah, untuk yang selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara. Mereka umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme. Sementara itu ada 4 poin utama tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama ada kapitalisme, di mana kapitalisme ini menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua ada globalisasi, yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga ada konsumerisme, menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, yang keempat ada pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Halo. Hai. Halo. 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 Nama saya Anissa Nurul Aika dengan NPM 2141010085. Perkenalkan, nama saya Yusuf Walim. Perkenalkan, nama saya Haidi Nugragung, NPM 2141011059. Perkenalkan, nama saya Zita Lita Karida Mirosida dari kelas C, Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan tahun 2021. Nama saya Fitri Nur Seftiani. Perkenalkan, nama saya Rohyatinus Ramdhani. Saya berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat kelas C, Angkatan 2021. Kesan selama mengikuti perkuliahan di mata kuliah Pancasila ini tentunya saya mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu baru dan pengalaman belajar yang berbeda. Pesannya, semoga Pak Adi tetap mempertahankan cara mengajar yang asik seperti ini dan semoga Has Channel menjadi semakin maju dan berkembang. Terima kasih Pak Adi. Kesan dan pesan saya selama mengikuti mata kuliah Pancasila adalah saya merasa sangat senang karena banyak mendapat ilmu baru dan mengetahui lebih dalam mengenai sejarah Indonesia dan Pancasila. Dengan cara belajar yang berbeda dari mata kuliah lain, mata kuliah ini menjadi salah satu yang paling unik di antara yang lain karena mahasiswa diajak untuk menonton konten YouTube Has Channel milik Pak Adi, dosen mata kuliah Pancasila. Kemudian melakukan diskusi melalui Zoom meeting. Nah, semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat dan semoga channel YouTube Pak Adi akan semakin berkembang. Terima kasih. Kesan-pesan saya selama mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila sudah terbilang cukup. Untuk materi yang diberikan sudah sangat jelas. Pesan dari saya perlunya mengadakan streaming lebih sering agar mahasiswa lebih mendalami materi dengan cara interaksi, dan harapan saya semoga kedepannya kondisi mulai membaik supaya pertemuan dapat dilakukan secara offline. Terima kasih. Kesan-pesan selama mengikuti mata kuliah Pancasila bersama Pak Adi. Untuk kesannya tentunya senang sekali apalagi banyak ilmu baru yang didapatkan. Pesannya semoga ilmu yang sudah diberikan bisa membawa keberkahan. Semoga Bapak Adi selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengajar dan membimbing mahasiswanya.
Terima kasih. Kesan-pesan selama mengikuti mata kuliah Pancasila bersama Pak Adi, yaitu untuk kesan, sangat menginspirasi walaupun daring, tapi dengan media YouTube, mahasiswa mendapat pelajaran yang menarik sehingga secara tidak langsung Pak Adi mengajarkan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi sebagai alternatif dalam proses pembelajaran. Untuk pesannya, semoga kedepannya lebih baik dan berkembang supaya bisa memotivasi mahasiswa agar bisa memanfaatkan atau bahkan memunculkan ide-ide kreatif walaupun dilakukan dengan daring. Mungkin cukup sekian untuk kesan pesannya. Terima kasih. Kesan pesan selama 1 semester belajar mata kuliah Pancasila ini, yang pertama untuk kesannya yaitu menarik karena materi perkuliahan dibuat semenarik mungkin ke dalam sebuah konten di YouTube dan didiskusikan ketika Zoom kelas dilaksanakan. Yang kedua ada pesannya yaitu semoga kualitas konten video dari Has Channel lebih menarik dan berkembang tentunya. Dan untuk editannya semoga ditambahkan lagi. Terima kasih.